Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Bigos Official. Nah, kali ini saya akan ngebahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Tapi sebelum itu perkenalkan diri dulu. Nama saya Fajar Naldi. Saya berasal dari kampus UIN, Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada manusia, baik itu pada sel lelaki maupun sel wanita. Dan video ini bertujuan sebagai tugas pada mata kuliah fisiologi hewan. Oke, gimana penjelasannya? Check it out. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada mamalia. Nah, reproduksi merupakan kemampuan makhluk hidup dalam menghasilkan keturunan yang baru. Adapun tujuan dari reproduksi adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan keturunannya. Sistem reproduksi terdiri dari organ yang berfungsi dalam memproduksi keturunan. Adapun sistem reproduksi pada wanita menghasilkan sel telur atau ovum dan terdapat organ rahim yang berfungsi dalam terjadinya proses fertilisasi. Sedangkan pada sistem reproduksi pria menghasilkan sel sperma yang berfungsi dalam membuahi sel telur. Oke, langsung aja saya akan menjelaskan pada sistem genitalia pada laki-laki. Alat reproduksi pria terdiri dari alat reproduksi bagian dalam dan alat reproduksi bagian luar. Organ reproduksi laki-laki terdiri dari testis, saluran sekretorik, dan kelenjar aksesoris. Baiklah, yang kedua adalah testis. Seperti pada gambar yang di samping, testis atau kelenjar laki-laki berbentuk lonjong dan terletak di dalam skrotum. Nah, sepasang buah pelir atau testis dalam jamaknya, testis ini berada di sisi kiri dan kanan tubuh. Testis kiri dan kanan dibatasi oleh sekat yang terdiri dari serabut jaringan ikat dan otot polos. Adapun fungsi testis biasanya menjadi alat dalam memproduksi sperma dan hormon seks pria yang disebut sebagai testosteron. Oke, selanjutnya saluran ekresi, yaitu saluran ekresi organ kelamin pria antara lain ada epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan saluran uretra. Baiklah, seperti gambaran di samping, epididymis adalah bagian skrotum yang berliku-liku dari tes. Sepasang epididymis kiri dan kanan, epididymis sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma. Dan sampai sperma itu matang, kemudian berpindahlah ke vas deferens. Oke, kemudian pada gambar selanjutnya, vas deferens merupakan saluran yang lurus dan memanjang ke atas dan merupakan kelanjutan dari epididymis yang tadi. Vas deferens tidak menempel pada testis dan ujung saluran ditemukan di prostat. Vas deferens sendiri berfungsi sebagai saluran perjalanan sperma dari epididymis ke vesicula semen atau vesicula seminalis. Dan yang ketiga adalah saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantong semen dengan uretera. Seperti pada gambar di samping, saluran ini berfungsi dalam mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Yang keempat ada uretra. Nah, uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Seperti pada gambar di samping, uretra itu berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantong semen atau sperma dan saluran untuk membuang urin dari kantong kemih. Selanjutnya, yang kelima ada kelenjar aksesoris. Nah, selama sperma melalui saluran pengeluaran,
terjadilah penambahan berbagai getah kelamin yang dihasilkan oleh kelenjar aksesoris. Getah-getah ini berfungsi untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dan pergerakan sperma. Kelenjar aksesoris ini merupakan kelenjar kelamin yang terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Baiklah, yang keenam ada vesikula seminalis. Seperti pada gambar yang di samping, vesikula seminalis atau kantung semen atau kantung sperma merupakan kelenjar yang berlekuk-lekuk yang terletak di belakang kantung kemih. Nah, dinding dari vesikula seminalis ini menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Selanjutnya, pada slide yang ketujuh ada kelenjar prostat. Seperti pada gambar yang di samping, kelenjar ini melingkari bagian atas uretra yang terletak di bagian bawah kantong kemih. Nah, kelenjar prostat ini menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berperan dalam keberlangsungan hidup dari sperma. Nah, kemudian ada kelenjar Cowper. Seperti pada gambar yang di samping, kelenjar Cowper ini pada dasarnya merupakan kelenjar yang salurannya itu langsung menuju uretra dan menghasilkan getah yang bersifat alkali atau basa. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari organ reproduksi pada pria. Lalu, bagaimana dengan organ reproduksi pada wanita? Apakah juga sama? Tentunya tidak ya, pasti ada perbedaan antara wanita dengan pria. Nah, bagaimana penjelasan mengenai sistem reproduksi pada wanita? Check it out. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem genitalia pada wanita. Nah, organ reproduksi wanita juga mencangkup organ luar dan dalam. Sebagian besar terletak di panggul. Nah, adapun organ eksternal pada wanita itu yang berfungsi dalam melakukan perkawinan atau vagina. Nah, sedangkan yang internalnya itu berfungsi dalam ovulasi, pembuahan sel telur, pembelahan blastokista, implantasi, dan pertumbuhan janin, serta kelahiran. Nah, fungsi dari sistem reproduksi wanita ini dikendalikan atau dipengaruhi oleh hormon gonadotropin atau steroid dan sumbu hormon thalamus, hipotalamus, hipofisis, dan kelenjar adrenal, ovarium. Selain itu, terdapat gonad atau organ atau sistem luar yang dipengaruhi oleh siklus reproduksi. Contohnya kayak payudara, area kulit tertentu, pigmen, dan lain-lain. Baiklah, ada apa aja pada organ reproduksi wanita? Ini dia. Nah, seperti pada gambar yang di samping, ini merupakan vulva. Vulva itu merupakan organ luar dari scarencle pubis sampai tepi perineum. Nah, vulva terdiri dari labia majora, labia minora, klitoris, hymen, vestibule, bukaan uretra, dan kelenjar dinding vagina. Setelah yang kedua ada mons, seperti pada gambar di samping, symphysis pubis atau pubis. Lapisan lemak ini di depan symphysis pubis. Nah, biasanya terletak pada rambut kemaluan yang mulai tumbuh selama masa pubertas. Dan selanjutnya, slide ketiga ada labia majora. Nah, seperti pada gambar di samping, lapisan lemak kontiu dari vulva diarahkan ke bawah dan ke belakang, terutama yang mengandung plexus sarvagina, homologi embrionik. Laki-laki adalah skrotum, sedangkan ligmen bunda rahim berakhir di batas atas labia majora. Kemudian
Kemudian seperti pada gambarnya ini bisa kita saksikan bahwa di bawah organ perineum labia majora menyatu atau komissur di belakang. Nah, yang keempat ada labia minora. Seperti pada gambar yang di samping, lipatan jaringan tipis di belakang labia majora tidak memiliki folikel rambut dan memiliki banyak pembuluh darah, otot polos, dan juga ujung saraf. Baik, selanjutnya ada klitoris. Nah, klitoris seperti pada gambar di samping tersusun atas kepala atau kelenjar klitoris yang terletak di atas vulva, dan badan klitoris tertanam di dinding depan vagina. Laki-laki dan penis memiliki homologi embrionik dan terdapat reseptor androgen pada klitoris. Seperti pada gambar ini, kita dapat menyimpulkan bahwa banyak pembuluh darah dan ujung serabut saraf yang sangat sensitif pada klitoris. Nah, yang keenam ada vestibulum. Seperti pada gambar di samping, daerah batas atas klitoris, batas bawah forecheck, dan batas lateral labia minora yang berasal dari sinus urogenital. Setiap lubang memiliki 6 lubang, yaitu uretra eksternal, bukaan vagina, ductus kelenjar Bartolini kanan, skena kiri dan kanan. Di antara rongga hidung dan vagina adalah fosa hidung. Nah, selanjutnya ada intoritus atau orifisium vagina. Seperti pada gambar di samping, terletak di bagian bawah ruang depan. Pada anak perempuan atau perawan, biasanya ditutupi dengan lapisan tipis mukosa. Nah, lapisan ini merupakan selaput darah lengkap yang tidak robek. Kemudian, selaput darah yang normal memiliki lubang kecil untuk aliran darah haid, yaitu yang berbentuk bulan sabit, bulat, lonjong, cribriform, dan diafragma atau fibria. Nah, karena hubungan seksual atau trauma lainnya, biasanya selaput darah ini bisa robek dan bentuk lubang tali bisa menjadi tidak teratur. Kenapa bisa tidak teratur? Karena robekan, misalnya pada fibria. Bentuk selaput darah postpartum yang disebut sebagai parawus. Wanita yang melahirkan, biasanya setelah melahirkan, mereka mengalami mutasi selaput darah. Nah, selaput darah inilah yang tersisa yang merupakan selaput darah yang tidak normal tadi. Misalnya pada selaput darah primer yang tidak berlubang atau imperforata. Nah, imperforata ini yang menutupi seluruh lubang vagina yang dapat menyebabkan darah terjadinya menstruasi menumpuk di dalam alat kelamin. Baiklah, selanjutnya slide 8 ada vagina. Rongga myometrium berbentuk tabung dimulai dari tepi serviks di bagian dorsal hingga vulva di bagian perut ekor. Daerah di sekitar leher rahim ini disebut puba dan terbagi menjadi 4 kuadran: puba depan, puba posterior, dan puba lateral kiri dan kanan. Selanjutnya, seperti pada gambar di samping, vagina ini memiliki perut dan dinding belakang yang sangat elastis. Epitel squamosa yang berlapis berubah setelah siklus haid. Nah, adapun fungsi vagina sendiri yaitu membersihkan kotoran rahim saat terjadinya haid, melahirkan, dan berhubungan badan atau vaginal transfer. Bagian atas vagina dibentuk oleh tabung Maury dan bagian bawah dibentuk oleh sinus urogenital. Batas bagian dalam secara klinis merupakan cabang serviks di depan
belakang, dan di luar rahim. Titik Grayen atau titik G adalah titik sekitar 1/3 area sensori dinding vagina yang sangat sensitif untuk terjadinya perangsangan organisme vagina. Nah, kemudian yang kesembilan ada perineum, area antara tepi bawah vulva dan tepi atas anus. Batas diafragma pelvis atau levator anus dan diafragma sistem urogenital atau diafragma penis atau yang bisa disebut sebagai konstriktor uretra. Badan perineum mengacu pada garis tengah otot yang levator ani antara anus dan vagina. Reseksi diperlukan untuk memperbesar jalan lahir dan mencegah terjadinya ruptur. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari sistem reproduksi mamalia pada manusia, baik pada wanita maupun pada pria. Semoga dengan penjelasan tadi, teman-teman dapat mengerti perbedaan antara sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Adapun salah kata maupun salah pengucapan yang saya lakukan, saya pribadi meminta maaf. Dan untuk itu, saya akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Dadah.